bagaimana dengan mempercayai kesaktian para ulama nih Pak Yai, misalnya yang masih tertinggal di materi yang ada seperti makam, jubah, cincin dan sebagainya, gitu. Jadi kita lihat terlebih dahulu, saya pernah ada yang kemudian perlu kita jelaskan begini. Jadi kita uraikan terlebih dahulu, ya, kita lihat terlebih dahulu dalil-dalilnya supaya kita tidak kebablasan dalam memahaminya. Jadi begini, ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Ya. Sahabat Khalid bin Walid, beliau ini kalau berperang menggunakan songkok. Songkok itu ada rambutnya Nabi di dalamnya. Jadi ketika Nabi melakukan tahallul, Nabi cukur rambut, dan para sahabat itu berebut rambut Nabi. Lalu Khalid bin Walid ini membawa rambut itu di songkoknya. Setiap beliau perang menggunakan songkok itu. Kata sahabat Khalid ini, falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa qad ruziqtun nusrah. Saya tidak berperang kecuali kalau membawa songkok yang ada rambut Nabi itu, Allah memberi kemenangan. Nah, jadi ketika kemudian dari ulama ada semacam kelebihan tertentu, selama kita meyakini itu datangnya dari Allah, bukan kesyirikan. Ya. Ini buktinya seorang sahabat, beliau menggunakan itu. Nah, ini maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, kata Khalid bin Walid, aku sudah perang lebih dari sebanyak 100 kali peperangan. Dan aku sudah tidak ada yang tersisa dari tubuhku kecuali ada tusukan semua. Tetapi saya tidak tak kunjung mati dalam perang itu. Ini menurut para ulama kita, ini dikarenakan Khalid bin Walid membawa rambutnya Nabi. Apakah kemudian sahabat ini syirik? Oh, enggak, sebab para sahabat itu sudah meyakini keberkahan itu datangnya dari Allah. Nah, jadi Nabi pernah memanggil para sahabat ketika akan berwudu, saat itu kekurangan air, lalu air itu oleh Nabi dimasukkan jari beliau, lalu mengucurlah air deras dari sela-sela jari Nabi. Kata beliau, kemarilah kalian semua berwudu dengan air yang diberkahi. Wal barakah minallah, keberkahan itu datangnya dari Allah. Selama kita meyakini keberkahan itu datangnya dari Allah, tidak ada masalah. Kalau yang meyakini keberkahan itu bertuah dari kuburannya, itu yang salah. Itu yang tidak tepat, itu yang perlu diluruskan. Jadi sekali lagi yang perlu diluruskan itu keyakinan bertuah, keyakinan mandi, kata orang Jawa ya. Mandi itu top chair misalnya, maka tetap harus diarahkan bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah. Selama keyakinan itu masih ada, baik itu berupa jubah, baik itu berupa apapun, tidak ada masalah. Jadi poin utamanya pada keyakinan bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Terima kasih juga Pak Yai. Dan masih ada pertanyaan dari Marina, saya boleh numpang nanya nih. Monggo Gus. Saya numpang nanya sedikit Pak Yai, kalau misalnya tentang rajah tadi itu mengamalkannya mesti ada ijazah tertentu atau bagaimana Yai? Bagaimana misalnya dimaknai kalau kita mendapatkan hadiah berupa sebuah buku atau kitab tertentu yang isinya amaliyah, apakah itu sudah termasuk ijazah kita untuk mengamalkannya? Atau katakanlah misalnya dalam kasus majemuk di ini yang misalnya dijual oleh pengurus masjid Marta Jasa, di mana kita bisa menemukan amaliyah berupa yasin, tahlil, kemudian doa
pagi, sore, setelah sholat maktubah dan seterusnya, termasuk beberapa amaliyah lain dan bahkan mungkin dalam buku tertentu yang lain bisa ditemukan rajah. Itu gimana ya? Apakah boleh diamalkan untuk kami yang awam ini tanpa ijazah, atau itu sudah termasuk ijazah mendapatkan buku tadi itu? Baik beli atau dapat kado gitu. Ngapunten, matur nuwun. Matur nuwun. Doa, doa dengan kadar tertentu, wirid dengan bentuk tertentu, kemudian doa dengan rajah yang tertentu, itu ibaratnya resep, ya, ibaratnya resep dari dokter. Jadi kalau kita datang ke apotik mau beli obat tertentu tidak ada resepnya, ini tidak akan diterima oleh apoteker. Tetapi kalau kemudian kita membeli obat-obat pasaran yang bebas tidak ada masalah, ya, seperti kalau sakit kepala obat pasaran, kemudian sakit perut juga sudah ada, itu tidak ada masalah. Nah, jadi kalau yang jenis sholawat itu tidak perlu ijazah dari siapapun, kapanpun kita bisa mengamalkan. Kalimat dzikir tertentu yang misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, wala haula, wala quwata, itu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi ketika ada amalan tertentu, misalnya membaca la ilaha illallah 10.000 kali, ini perlu ijazah. Perlu perlu tuntunan dari guru. Kenapa? Bacaan la ilaha illallah untuk 1000 kali, kalau kita tidak kuat, justru kita yang kemudian merasakan ketidakbaikan. Sama ibaratnya kalau overdosis tidak baik. Jadi kalau kita ikut thoriqah misalnya, di thoriqah itu dibimbing oleh guru kita. Kamu baca ini dulu sekian, setelah kita terbiasa, kemudian diberikan ijazah doa yang lain, terus meningkat. Ibaratnya, mursyid thoriqah, guru wirid kita ini, tahu dosisnya, tahu kadarnya. Nah, jadi kalau yang bersifat pasaran ya, seperti Majmu' Syarif dan lain sebagainya, itu sudah sesuai dengan boleh diamalkan oleh siapapun. Tetapi sekali lagi, misalnya zikir tertentu, kemudian yang kita belum mengenal, ini kok kita jarang mendengar ini, maka jangan kemudian menggunakan zikir itu kecuali mendapat bimbingan dari yang ahli. Sama dengan kita, sama kita dengan kuliah. Kuliah kita ini kalau semester 1, S1 juga, tidak mungkin profesor pembimbing kita ini kemudian memberikan tugas setingkat S3. Tidak mungkin. Pasti yang diarahkan dulu dari bawah dulu. Terus ke atas. Demikian halnya dengan zikir itu, kita menggunakannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Matur nuwun.